Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan dan segenap pejabat di lingkungan Raja Kota Manado serta Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puja, puji dan syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Sore hari ini dengan cuaca cerah, alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada yang mulia junjungan kita tercinta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga serta sahabat beliau. Jemaah yang dirahmati Allah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah yang mengantarkan kita hingga di tahun 2026 ini. Tentu harapan dan doa mudah-mudahan bisa menjadi tahun yang lebih baik dari sebelumnya. Jemaah sekalian, ada sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim dan banyak ayat yang menyebutkan dengan hal yang serupa. Wa qul i'malu, kata Allah. Wahai Muhammad, sampaikan kepada orang-orang, i'malu, teruslah kalian beramal. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah nanti akan menjadi saksi para rasul dan orang beriman atas apa yang kalian kerjakan. Kita juga dalam hidup ini memang oleh Allah disuruh untuk terus beramal. Dan beramal itu jamaah sekalian tentu ada masa pertanggungjawaban yang akan kita semua petik hasilnya. Di dalam melakukan berbagai aktivitas amal kebaikan apa saja termasuk kerja. Tentu semua itu oleh agama kita didorong melakukan bukan sekedar amal. Tidak ada konsep asal amal, asal kerja dalam Islam. Kita dididik melakukan amal, kalau pakai bahasa Quran, amal soleh. 50 ayat lebih dalam Al-Quran Allah gandeng menyebutkan amal itu dengan soleh. Dan bukan hanya sebatas amal yang soleh, tapi ketika kita melakukan amal apapun, itu yang Allah inginkan seperti firman-Nya dalam beberapa ayat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Artinya Sang Pencipta Allah menuntut kita untuk melakukan seluruh aktivitas hidup, melakukan amal, ibadah, ritual, ataupun sosial. Selalulah berusaha yang terbaik. Kalau bahasa kehidupan yang profesional. Dan itu Rasulullah sendiri menyokong dalam sebuah hadisnya, innallaha yuhibbu abdan idza amila atqanah. Allah senang kepada seorang hamba, kata Nabi, ketika dia melakukan pekerjaan, melakukan amal, itu adalah dia kerjakan betul-betul yang profesional kalau istilah kita. Oleh karenanya di dalam kehidupan orang beriman
Hendaknya tidak sekedar bekerja, tidak sekedar beramal, beribadah, dan apapun namanya dalam bentuk aktivitas hidup yang asal, tidak ada konsep itu. Kita disuruh selalu yang terbaik. Ini pertama. Yang kedua, bahwa Bapak Ibu sekalian, ada sebuah hadis Nabi mengatakan begini, la yasluhu amru hadhil ummah illa idza saluha bihi awwaluhu. Tidak akan menjadi baik perkara umat ini. Umat ini ya individu kah, keluarga kah, komunitas kah, instansi kah. Tidak akan menjadi baik kecuali awalnya baik. Artinya apa yang hasil yang akan kita capai pada akhirnya sangat ditentukan dari langkah pertama kita melangkah. Nah, pertanyaannya jamaah sekalian, tentu semua kita kepingin bagaimana menjadikan dari tahun ke tahun itu menjadi lebih baik. Apapun yang kita lakukan, bahkan diri kita kepingin menjadi yang lebih baik. Dan itu sudah menjadi sebuah konsekuensi iman kita, yang hari ini harus lebih baik dari kemarin. Pertanyaannya adalah, bagaimana tuntunan agama kepada kita untuk menjadikan amal kita ini tidak sekedar soleh, tapi yang terbaik. Nah, inilah barangkali yang akan sedikit menjadi bahan kajian pada kesempatan sore hari ini. Mumpung kita berada masih di minggu kedua, hari ke-8 tahun 2026. Saya tidak berbicara dalam tataran teknis pekerjaan masing-masing, karena itu masing-masing kita lebih mengetahui. Tapi saya memberikan dasar apa yang diajarkan agama kepada kita, bagaimana menjadikan kerja kita, amal kita, ibadah kita di masa yang akan datang itu bisa lebih baik dari sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Nah, Bapak Ibu sekalian, seorang ulama, Syekh atau Imam Abu Lais As-Samarqandi, dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin, beliau memberikan beberapa petunjuk kepada kita. Sebenarnya dasar-dasarnya ini sudah ada di dalam benak kita. Cuma barangkali pemahaman dan pendalaman itu yang perlu kajian. Nah, jamaah sekalian, beliau mengatakan 4 hal yang harus kita kerjakan untuk menjadikan kualitas amal kita itu menjadi lebih baik atau yang terbaik. Nah, ini sekali lagi atas dasar pandangan agama. Kata beliau, yang pertama yang harus dimaksimalkan adalah masalah niat. Bapak Ibu sekalian, niat kita semua tahu. Akan tetapi banyak orang yang mungkin kurang menyadari bagaimana pentingnya niat dalam kehidupan. Nah, sering kita mendengar hadis Nabi SAW mengatakan, innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Artinya nasib amal kita itu ada di tangan niat pada saat kita akan melangkah. Kalau seandainya niatnya sudah bermasalah, maka nanti dalam perjalanan amal ini nanti akan banyak masalah. Manusia menilai manusia berdasarkan kinerja. Tapi Allah menilai bukan kerja kita yang lebih dulu. Itu nomor sekian. Yang dilihat pertama kali adalah, kalau pakai bahasa kehidupan, motivasi. Yang dilihat pertama kali adalah niatnya seperti apa. Kalau niatnya karena Allah, berarti di sini dalam pandangan langit, ini niat kita benar. Nanti dalam perjalanannya insya Allah pekerjaan itu nanti akan lempeng-lempeng aja. Kalau ada masalah tidak separah kalau orang bermasalah niatnya. Makanya niat ini dalam pandangan agama tidak boleh salah. Lupa saja nggak dibenarkan. Ragu juga nggak boleh, ataupun ngambang. Saya bikin pendekatan yang logis sedikit kalau kita ibadah. Kalau kita mau sholat misalnya, katakan sembahyang asar tadi ini. Kita mintanya baca lafaz niatnya, usolli fardhu zuhri, tapi sholatnya asar. Kira-kira bagaimana? Sholat kita bisa dibenarkan? Kalau awal melangkahnya sudah salah, harus bongkar sholatnya. Tidak bisa tidak. Kenapa? Itu perkara yang sangat penting. Dia adalah hal yang penentuan pertama. Kalau di situ sudah bermasalah, ini kerja yang lain ini segala gerak-gerik bacaan kita jadi sia-sia. Dia tidak ditolerir untuk salah. Yang kedua, dia tidak boleh ragu. Niat saja ragu nggak boleh. Harus betul-betul pas. Kita sembahyang tadi sholat, begitu tengah sholat, saya tadi usolli fardhu zuhri apa usolli fardhu asri ya, zuhri apa asar. Nggak bisa terjawab, nggak bisa keingat. Istilah Iwan Fals, bongkar. Bongkar sholatnya, ulang lagi. Kenapa? Dia nggak boleh ragu. Atau misalnya kita lupa.
Lupa pun tidak dibenarkan. Atau ngambang, tidak jelas statusnya. Salli fardhu asri rakaat usalli ma'muman lillahi ta'ala insyaallah. Allahu akbar. Pakai insyaallah. Insyaallah itu bisa iya, bisa tidak. Kita kalau janjian besok ke mall ya, insyaallah. Kalau bilang insyaallah berarti bisa iya, bisa tidak. Niat tidak boleh punya masalah. Niat itu harus pas. Makanya Rasulullah mengatakan niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih penting, lebih baik daripada amalnya. Nah, orang banyak menata kerja, tapi tidak pandai memanage niat. Padahal dalam Islam, dalam agama, niat itu lebih harus dimanage daripada pekerjaannya. Nah, jadi jamaah sekalian, begitulah luar biasanya masalah niat. Dan hadis tadi yang Rasulullah katakan, innamal a'mal binniyat, tidak berhenti di situ. Ada sambungannya yang harus disambung itu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan dibalas menurut kualitas niatnya. Kalau manusia kan lihat kinerjanya, Allah enggak, niatnya dulu bagaimana. Bahkan orang hanya dengan niat belum berbuat, dia sudah diapresiasi sama Allah. Kalau manusia belum. Kalau Allah baru niat aja udah diapresiasi. Jadi bagaimana pentingnya niat di mata Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas seluruh perbuatan hidup kita. Disinilah pentingnya untuk memanage niat. Jangan sampai keliru dalam melangkah. Maka kita diajarkan oleh agama, setiap gerak-gerak ibadah itu semuanya kan pakai niat Bapak Ibu. Dan coba kita perhatikan ya, Ramadan sudah dekat. Begitu Ramadan sudah dekat, tentu ada aktivitas tarawih di situ. Kita kalau mau tarawih malam, silakan mau pilih masjid atau di mana. Kan pengantarnya sebelumnya itu ada sholat isya dulu. Sebelum sholat isya ada qobliyah isya. Habis sholat isya ada ba'diyah isya. Nanti habis tarawih sekian rakaat baru ada witir. Kan begitu biasanya. Coba Bapak Ibu lihat. Setiap kita melakukan aktivitas ibadah yang bernama sholat. Di setiap gerakannya itu, di setiap upaya aktivitas itu selalu ada niat di situ. Kita mau qobliyah isya, usolli sunnah atau qobliyah isya rakaat ini. Kita sembahyang isya, ganti lagi, setel lagi niatnya. Usolli fardhu isya arba rakaatin ma'muman atau imaman atau adaan. Kita habis itu mau ba'diyah isya, ganti lagi, setel lagi ini niatnya. Nah, usolli sunnah ba'diyatul isya. Begitu pindah aktivitas tarawih, ganti lagi. Usolli sunnah tarawih rakaat ini. Setiap berdiri ganti-ganti rakaatnya selalu mengawali dengan usolli kan gitu, enggak pernah bosan. Begitu beralih masuk witir, ganti lagi usolli sunnatal witir dan seterusnya. Artinya, ini aktivitas ibadah ini mengajarkan kita dalam setiap pergantian aktivitas selalu di situ diawali dengan niat. Ini yang mestinya kita transfer dalam kehidupan. Kalau setiap gerak-gerik hidup kita ini di situ dipasang niatnya karena Allah, sukses. Bapak Ibu sekalian, orang kadang-kadang menilai hidup ini sukses kalau kita punya apa jadi siapa. Padahal dalam agama itu sukses itu sesungguhnya kuncinya ada pada niat. Kok bisa begitu? Mari kita lihat Bapak Ibu. Setiap kali kita sholat, kita buat janji di hadapan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Artinya apa? Kita pasang niat, ya Allah, seluruh aktivitas hidup saya akan niatkan karena Engkau. Itu janji. Aplikasinya di mana? Di niat. Kita janji sama Allah, ya Allah, hidup saya ini saya akan jadikan bernilai ibadah. Gimana cara mengaplikasikannya? Niat itulah jawabannya. Ketika setiap aktivitas baik itu diniatkan karena Allah, dia jadi ibadah. Bapak Ibu dari rumah mau ke kantor kerja. Begitu mau keluar rumah, ya Allah, saya niat kerja hari ini karena Engkau. Mulai dari pagi sampai pulang rumah. Seluruh aktivitas ini, dia bukan jadi kebiasaan. Dia jadi ibadah. Tapi kalau cuma ninggalin rumah, dadah sama istri, anak, wah dapat dadah. Jadi kebiasaan. Dari pagi sampai malam. Sampai pagi lagi. Semuanya tinggal diselipkan niat karena Allah. Saya ke tetangga karena Allah. Saya olahraga karena Allah. Saya kemana karena Allah. Semua sampai mau tidur malam. Saya niat tidur karena Allah. Sepanjang tidurnya sekian jam jadi ibadah. Allah nggak peduli kita mau tidur di alga atau di karpet kayak gini. Mau pakai AC, kipas angin, mau redup, mau gelap, mau terang. Allah nggak peduli. Allah peduli dengan niat kita itu.
Maka disinilah perlu menata. Artinya dengan niat aktivitas kita ini berubah menjadi ibadah. Dan niat ini kan nggak perlu kerja keras Bapak Ibu. Kalau kerjanya perlu. Tapi kalau niat tidak perlu kerja keras. Tidak mengeluarkan keringat. Tidak perlu diucap. Dengan hati saja. Tiap hari mau ke kantor. Sebelum berangkat ke kantor. Saya niat kerja karena Allah. Indah. Jadi ibadah pekerjaan ini. Nah. Kemudian tidak usah action. Dan tidak perlu dibebani dengan action. Mau keluar rumah. Angkat tangan depan rumah. Ya Allah. Saya niat kerja hari ini karena Engkau. Nanti kalau ada yang lewat bisa curiga, dikira kita banyak masalah ini udah angkat-angkat tangan begini. Ada ketunggakan kredit atau apa misalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, niat inilah yang menjadikan seluruh hidup kita bernilai ibadah. Orang yang bisa menjadikan setiap aktivitasnya bernilai ibadah, inilah orang yang sukses dalam hidup. Walaupun dia bukan siapa-siapa, walaupun dia tidak punya apa-apa. Maka hidup ini kalau mau dicari, mau dirunut ini, siapa yang berhasil sebenarnya? Orang yang bisa menjadikan setiap gerak-geriknya bernilai ibadah. Dan itu kuncinya ada pada niat. Makanya kita disuruh selalulah berniat baik. Nah, awal tahun ini Bapak Ibu sekalian, mumpung masih di awal-awal, ini mari kita latih. Jadi niat jangan cuma dipakai dalam ibadah, aktivitas keseharian kita itu selalu diisi itu. Mau ngapain? Karena Allah. Mau gini, mau olahraga karena Allah. Mau jalan karena Allah. Mau masak karena Allah. Mau ke pasar karena Allah. Mau bikin apa saja, semua karena Allah. Dan itu perlu pelatihan. Akhirnya nanti Allah bisa karena biasa. Yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Abu Lais Al-Samarkandi, untuk menjadikan amal kita ini, kerja kita, ibadah kita ini betul-betul menjadi excellent, terbaik. Al-Ahsan, kata Allah. Maka yang kedua yang harus ditata adalah ilmu. Kenapa ilmu? Karena ilmu inilah cahaya Bapak Ibu. Ilmu inilah yang mengajarkan kita ini hak, ini batil, ini sah, ini tidak, ini haram, ini halal, ini hitam, ini putih. Maka orang wawasannya makin luas, keilmuannya makin luas, dia melangkah itu makin mudah, makin terang jalannya. Tapi kalau ada orang wawasannya lemah, ilmunya sedikit, biasanya banyak masalah dalam hidup. Oleh karena itu kita didorong sejak awal agama ini diturunkan. Kan ayat yang turun itu bukan perintah sholat langsung. Disuruh iqra, bacalah. Identik dengan ilmu. Kita disuruh untuk belajar. Terus jangan putus, jangan berhenti belajar. Sekolah cuma sampai S3. Tapi belajar tidak ada kata S. Belajar itu sampai mati kalau bisa. Andaikan dikubur masih bisa belajar, kita disuruh itu. Karena begitu tingginya harga ilmu dalam kehidupan. Nah, ilmu inilah yang akan menuntun kita jadi cahaya dalam kehidupan. Makanya orang sekali lagi makin luas wawasannya, makin enak dia ibadah. Makin enak dia kerja. Tapi makin lemah ilmunya, biasanya di situ banyak juga persoalan yang akan muncul. Jadi memperbaiki hidup itu dari mana mulainya? Harus dengan ilmu. Coba kita simak ya satu hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin menaklukkan dunia ini harus dengan ilmu. Waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmu. Ingin jadi mulia jadi akhirat harus dengan ilmu. Berarti kita ini menjalani hidup dunia akhirat ini harus mempersiapkan dengan ilmu. Tidak bisa hanya yang penting jalani hidup. Enggak. Ingin juga menjadi orang hebat di akhirat harus dengan ilmu, kata Nabi. Waman aradahuma. Disambung sama Nabi. Yang kepingin dua-duanya dunia akhiratnya jadi hebat. Harus dengan ilmu, kata Rasulullah. Karena memang agama kita ini dibangun di atas ilmu. Bukan sekedar amal, maaf kalau bahasa kantor, kerja, tapi tidak diimbangi dengan pengetahuan. Nah, jadi inilah yang kedua jamaah sekalian, untuk kita tata bagaimana supaya amal kita bisa menjadi lebih baik. Coba sekarang kalau saya bikin pendekatan yang sederhana gini Bapak Ibu. Kalau ada orang terbiasa masak nasi kayak dulu, menanak nasi itu, belum ada rice cooker. Kalau dia tidak mau belajar, tidak mau cari tahu, akhirnya nanti urusan masak nasi, menanak nasi kan repot itu kalau pakai yang biasa, yang konvensional punya itu. Tapi begitu kemudian dia ikuti perkembangan sekarang sudah ada sistem masak nasi pakai rice cooker. Begitu ternyata pakai rice cooker lebih mudah, lebih gampang, dicuci, letakkan, selesai, tindis. Tunggu dia masak sendiri. Nggak perlu harus nongkrongin, kan begitu. Dengan ilmu berkembang. Setelah rice cooker jadi,
Orang sekarang mulai berpikir, malah di Amerika itu ponakan saya yang sempat kuliah di sana, dia bilang, sempat ditebarkan, itu rice cooker itu menjadi pembunuh yang terbesar dikatakan. Ternyata di balik masak nasi itu juga kan sekarang banyak orang malah mengurangi masak nasi. Kenapa? Karbohidratnya kan ada situ banyak ya. Nah, orang membatasi jangan sampai nanti apa istilahnya gulanya itu. Maka orang banyak yang sudah mengurangi makan nasi. Ternyata kita kalau makin belajar makin terjawab dengan masalah ini. Oh, ternyata sekarang ada penelitian. Kalau kita menanak nasi, begitu kita ambil beberapa swing bawang putih, pas dia sudah mulai mendidih, begitu dimasukkan bawang putih situ, kalau tergantung besar kecilnya, taruh aja itu. Lalu kemudian, begitu masak nasi, bawang putihnya ambil buang. Kenapa bawang putih? Dia menyerap seluruh gula yang ada dalam nasi tadi. Dia serap, dan ini dikatakan juga oleh dokter ahli Zainul Akbar. Beliau juga mengatakan yang serupa. Sebelum saya dapatkan dari beliau, saya dapatkan dari orang yang dekat dengan Allah, dengan ilmu yang dikasih. Dia katakan, kau ingin taklukkan itu gula yang ada dalam nasi itu, itulah caranya. Nah, ternyata dengan adanya kita mau belajar, oh ternyata ini bisa ada solusinya. Andaikan kita tidak mau tahu, hanya berpegang kepada sistem yang lama, nggak maju-maju. Makanya banyak sekarang orang kan mulai membatasi diri. Kalau dulu orang makan kangkung sesukanya saja. Kalau sekarang banyak pertimbangan, jangan kebanyakan nanti asam urat. Apalagi yang asam urat, melihat kangkung itu kayak melihat musuh, kayak lihat bahaya yang besar. Akhirnya dibayang-bayangi hidup ini, dibayang-bayangi dengan berbagai hal yang menakutkan. Padahal orang dulu nggak begini menjalani hidup biasa-biasa. Pengetahuan demi pengetahuan yang kita akses, itulah yang akan lebih mempermudah, yang mengurai berbagai persoalan di dalam hidup. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, kata Imam Abu Lais As-Samarkandi, supaya amal kita itu bisa lebih baik dari waktu ke waktu adalah apa yang harus di-manage, ditata. Sederhana konsepnya, berkata beliau, keikhlasan. Ikhlas kita tahu, tapi di balik ikhlas ini ada apa Bapak Ibu? Banyak orang menganggap ikhlas itu ya perkara yang semua udah sering dengar, sering baca. Tapi ikhlas ini banyak juga yang tidak menyadari dia adalah, kalau ibarat seperti ruh sama jasad, jasad itu adalah pekerjaan, maka ruhnya itu adalah ikhlas. Coba sekarang kalau kita lihat, kita yang hadir di musola ini Bapak Ibu, ini kan punya hal-hal yang berbeda satu dengan yang lain. Mungkin statusnya, mungkin keluarganya, namanya, dan kerjaannya, tugasnya berbeda. Akan kita ini bisa berbeda, kenapa? Karena ruhnya itu ada pada masing-masing. Coba sekarang, kalau seandainya ruh sudah tidak ada, itu dari tukang sapu sama presiden, sama. Samanya bagaimana? Statusnya almarhum juga sana. Terus mau diapain yang bersangkutan? Oh, kita fardu kifayah, mandikan, kafankan, salatkan, kuburkan. Sama, presiden kita gitu kan, tukang sapu juga kita gituin. Kemana dia mau dibawa? Tempatnya sama kembalinya, masuk juga ke liang lahat. Tapi Ustadz kan ya, kalau presiden kan tempatnya spesial. Di mana? Taman Makam Pahlawan. Kita hormati pahlawan kita. Tapi maaf, kalau dikubur kira-kira Munkar dan Nakir nggak datang. Tetap aja datang, interogasi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, menjadi berarti karena masih ada ruh. Begitu ruhnya sudah tidak ada, nggak ada orang mau simpan mayat di rumah berhari-hari. Orang Cina juga kalau ada yang wafat meninggal di antara mereka kan paling 3 hari. Yang non muslim berapa hari? Nggak ada mau disimpan ini mayat dalam rumah sekian lama bertahun-tahun, nggak bakalan. Disimpan, nggak ada manfaatnya. Mau dijual juga nggak laku. Mau diapakan, sudah nggak ada nilainya ini mayat. Siapapun dirinya, tempat kembalinya mau kemana? Ke kubur, harus ke tanah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau jasad menjadi bernilai karena ruh, amal juga begitu, kerja begitu juga, ibadah begitu juga. Menjadi berharga itu adalah karena ikhlas. Ikhlas ini yang mengangkat derajat amal kita sampai ke hadapan Allah. Ilmu ini yang pasang menjadi benar, menjadi baik, menjadi sah. Ini adalah ilmu yang akan meneranginya. Tapi kalau yang akan mengangkat sampai ke hadapan Allah diterima, itu adalah keikhlasan. Makanya sampai ada istilah al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu ruhnya amal. Nah, lebih daripada itu Bapak Ibu sekalian,
Keikhlasan ini bisa menjadi sesuatu yang menakjubkan di dalam hidup. Orang yang ikhlas kadang-kadang dalam satu komunitas dengan ketulusannya yang luar biasa bisa mengangkat amal orang-orang yang lain yang kurang ikhlas. Saya bikin satu pendekatan kisah, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan. Dulu di daerah Damaskus, Bapak Ibu, ada satu orang Damaskus, kalau sekarang termasuk Syria. Ada satu tukang sol sepatu. Setiap selesai kerja, disisipkan duitnya, nabung untuk ingin berangkat haji. Dan ditabung duit sedikit demi sedikit selama 30 tahun. Tiba saatnya, udah siap-siap mau berangkat haji. Jadi cerita orang menabung sekian lama, kadang-kadang kita dengar ya di pasar ada jual tomat, nabung sekian tahun bisa berangkat haji. Tukang jual pisang goreng, nabung sekian lama bisa berangkat haji. Ini cerita lama, bukan cerita baru. Tukang sol sepatu ini 30 tahun dia nabung sampai bisa berangkat. Begitu duitnya sudah terkumpul, pada saat itu istrinya dalam keadaan hamil. Lalu kemudian kata istrinya, pas tetangganya lagi masak masakan yang enak. Namanya orang hamil itu kan kadang-kadang banyak keinginannya, istilahnya pengidam ya. Nah, dia bilang sama suaminya, tolong dong Pak, ini kayak masakan tetangga enak nih, mintain dong dikit, apa yang dimasak sih? Ya, suami sayang istri pergilah ke tetangga. Kedor pintu, Bu, minta maaf ini kebetulan istri saya lagi hamil, kecium bau masakan ibu kok enak sekali, boleh nggak minta sedikit? Si ibu sebelah bilang begini, maaf, namanya yang bersangkutan adalah Said Muhafah. Ini tukang sol sepatu ini. Dia bilang, Pak Said, ini makanan ini halal bagi kami, haram bagi kalian. Kan kaget juga ya, bagaimana sesuatu bisa berbeda hukum? Halal bagi kami, haram bagi kalian. Kata Pak Said, bagaimana bisa? Yang saya masak ini bangkai keledai yang sudah mati beberapa hari. Saya dan anak-anak ini sudah beberapa hari nggak makan. Daripada mati kelaparan, ini sudah darurat. Bagi kami yang tidak punya apa-apa dibolehkan. Anda yang masih punya, tentu haram bagi Anda. Nangis Pak Said pulang dia, cerita sama istri. Kata istrinya, suamiku, makanan kita hari ini kasih aja ke mereka. Jangan sampai mereka makan bangkai. Dan gimana tentang duit yang ditabung 30 tahun buat haji? Ngobrol, udahlah. Tunda aja dulu hajinya, duitnya kasih ke mereka yang membutuhkan. Sepakat suami istri. Pak Saidnya ke sebelah, gedor pintu, Assalamualaikum Bu, ini buat ibu. Kalau bisa nggak usah dimakan itu bangkainya. Ini duit ada buat ibu, bisa mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Senang dia, ini juga tengok senang mereka terima. Begitu masuk di depan pintu rumah yang bersangkutan, dia berdoa, ya Allah, inilah hajiku tahun ini. Aku nggak bisa berangkat ke tanah suci. Tapi aku gunakan uang tersebut untuk menolong hambamu yang lagi kesulitan. Terimalah amalku ini. Apa yang terjadi jamaah sekalian di tanah suci? Di dalam Masjidil Haram ada seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak. Beliau tertidur. Di antara tidur karena orang soleh ya. Dia kelasnya bukan kelas kita begini. Dia mendengar dua percakapan malaikat. Yang satu nanya, berapa jumlah jemaah haji tahun ini? Yang lain bilang, 70.000. Terus gimana haji mereka? Ini 70.000 nggak ada yang diterima sama Allah. Yang diterima cuma satu tuh, namanya Said Muhafad, tinggalnya di sini, di sini, di sini. Berkat dia, bahasanya ini, berkat dia, ini hajinya semua mereka tahun ini 70.000 diterima oleh Allah. Penasaran Abdullah bin Mubarak waktu dia kaget, selesai haji, nggak pulang kampung. Pergi dulu, cari ini siapa ini Said bin Muhafah. Begitu ketemu, Anda Said, ya. Kamu siapa? Abdullah bin Mubarak. Dengar namanya udah tahu ini ulama besar. Kata Abdullah, saya datang bukan mengajari kami, mengajari engkau, tapi saya yang mau belajar dari kamu. Coba ceritakan tentang amal kamu kaitannya dengan haji. Dia ceritalah tadi itu, saya nabung sekian puluh tahun, tetangga begini, begini, begini. Kata Abdullah bin Mubarak, berkat keikhlasanmu itu, ketulusanmu itu, Allah terima niat hajimu, dan dekat dengan berkat itu pula, semua orang yang berangkat haji tahun ini, Allah terima di hadapan Allah, berkat engkau. Jadi kadang-kadang dalam hidup ini jamaah, banyak orang tidak menyadari bagaimana keagungan daripada ketulusan tersebut. Ikhlas itu sesuatu yang agung. Orang kalau dia ikhlas tidak ada beban dalam hidup. Ikhlas itu kan yang dia cari ridho Allah, bukan yang lain-lain. Nah,
Kalau itu dia kerjakan, tidak ada beban. Justru orang merasa banyak tekanan beban itu kalau dia berharap. Saya kasih pendekatan logika sedikit yang lebih enak. Jamaah sekalian, sore-sore gini, apalagi kalau hujan kayak biasa berapa hari yang lalu itu. Kita goreng pisang. Beli pisang mentah, ya apa namanya, yang di pasar, goreng. Karena senang ini pisang banyak, kasih tetangga sebelah. Begitu kemudian sudah dimasak dalam keadaan panas, kita antar tetangga ini. Begitu antar ke sebelah, sampai tetangga sebelah, Assalamualaikum salam. Ditanya, Alhamdulillah ada pisang goreng nih. Pisang? Komentarnya itu, pisang goreng. Kamu ini pisang goreng melulu. Pantas wajah kamu udah kayak pisang goreng juga. Komentarnya nggak enak. Bikin kotor gigi lah, segala macam. Udah taruh aja di atas meja. Tidak diapresiasi, tidak ada terima kasih, tidak ada doa. Pulang kita dari tempat dia. Kira-kira waktu pulang itu apa yang ada pada batin? Mayoritas kesel pasti. Jamaah sekalian, kita kesal karena masih berharap dari dia. Tapi kalau kita antar ini semata cari ridho Allah, nggak ada maksud apa-apa. Mau diapresiasi, mau didoain, mau terima kasih, nggak ada urusan. Saya berurusan dengan Allah, bukan dengan dia. Begitu pulang, insya Allah besok diantar lagi, ada apa-apa. Tapi kalau kesel, yang diharapkan ini pisang goreng enak di mata kita, kita kasih orang senang, terima kasih, doain. Ternyata begitu kita berharap semuanya nggak dapat, insya Allah pulang, begitu besok bikin apalagi misalnya kue apa, cucur, kira-kira mau diantar? Nggak bakalan. Kenapa? Karena masih berharap. Tapi kalau dia nggak berharap, dia tenang. Inilah hidup jamaah. Kalau kita berbuat sesuatu cari ridha Allah, nggak ada beban dalam hidup. Kerja tidak diapresiasi, saya kerja semata untuk mencari ridha Allah dan karena Allah. Akhirnya tenang menjalani hidup. Kita punya keluarga, punya anak. Kalau kita berharap satu saat anak kita nanti akan pelihara kita, peduli kepada kita, bantu kita, dan seterusnya, bisa-bisa kecewa. Ketika nanti mereka sudah sibuk, apalagi jauh tempat tinggalnya, sampai-sampai ada orang tua yang ngomong begini, punya anak kayak nggak punya anak aja. Tidak pernah sebulan sekali, malah jarang, bantu pun kurang. Jamaah, ketika kita berharap kepada anak, siap-siap kecewa. Memang menjadi kewajiban dia perhatikan kita. Tapi kalau kita berharap saat itu tidak terjadi, ini bisa-bisa yang terjadi sumpah. Menyesal punya anak kayak kamu. Saya anggap dulu bisa melihat papa mama waktu nanti sudah tua. Ternyata enggak. Akhirnya tidak sadar ucapan kita menghancurkan hidup anak kita sendiri. Karena kita masih berharap. Maka Bapak Ibu sekalian, hidup ini paling indah kalau kita tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Lebih jauh jamaah sekalian saya sampaikan. Bagaimana dahsyatnya ikhlas itu? Satu ayat saja dalam Al-Qur'an kalau kita ambil ya. Itu kisah iblis ketika bersumpah di hadapan Allah. Aku akan goda semua anak-anak, semua manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Iblis tidak mengatakan kecuali hamba-hambamu yang ahli ibadah, enggak. Kecuali hamba-hambamu statusnya kiai, ustadz, habib, syekh, maulana, enggak ada urusan mata iblis. Kecuali misalnya dia ini orang apa, enggak ada urusan. Iblis hanya tidak berdaya di hadapan satu jenis manusia yang dia takut, orang yang ikhlas. Kalau sudah orang yang ikhlas, dia katakan, saya tidak akan sanggup menghadapi dia, wahai Allah. Maka menggambarkan bagaimana agungnya keikhlasan itu di mata Allah, sampai iblis makhluk yang paling durjana pun menjadi tidak berdaya berhadapan dengan orang-orang yang ikhlas. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kata Abu Lais As-Samarqandi, untuk menjadikan amal kita ini lebih excellent, lebih yang terbaik. Bagaimana? Manage kesabaran di dalam beramal, dalam bekerja, dalam ibadah. Kenapa sabar? Sabar inilah yang menjadikan kerja itu menjadi, amal itu menjadi bernilai, menjadi lebih baik, hasilnya maksimal. Itu adalah ada dalam kesabaran. Sukses salah satu kuncinya ada pada kesabaran. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu, jangankan urusan agama, dunia saja kalau nggak sabar, tetap jamaah sekalian tidak akan sukses. Lim Swee Liang itu sempat saya baca.
Prince William ya, bekas mantan konglomerat. Sekarang anaknya itu Anthony yang itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika masih muda dulu, kerjaannya bagaimana? Tukang pungut puntung rokok. Bagaimana dari yang kecil begitu dengan kesabarannya, luar biasa dia bisa berkembang dengan baik. Sabar itu pasti akan mengantarkan orang kepada akhir kesuksesan. Kalau dia kerja, kerjanya hasilnya pasti akan maksimal. Kalau dia ibadah, ibadahnya juga pasti akan bagus. Kita aja kalau mau salat, kadang-kadang kalau ingin terburu-buru, akhirnya ujung-ujungnya apa? Ini rakaat ketiga apa kedua ya? Ketiga apa kedua? Pernah begitu? Bilang iya aja, saya juga pernah masalahnya Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang jadi bingung sendiri, ini 2 per 3 ya, 2 per 3 ya. Tapi kalau dipenuhi dengan kesabaran, bukan main. Nikmat itu ibadah, akhirnya bukan jadi beban, jadi sebuah kenikmatan. Maka sabar inilah sekali lagi yang mengantarkan hasil terakhir dari pekerjaan, ibadah, atau apapun aktivitas. Pasti akan menjadi yang terbaik. Dalam segala hal, urusan dunia kah, urusan agama, sama di sini Bapak Ibu. Saya teringat dulu waktu masih kecil. Masih kecil, 1986. Saya baru selesai dari pesantren, kembali ke Manado. Ibu saya masih hidup. Satu saat Bapak Ibu ada orang ngasih dodol, makanan dodol. Begitu dikasih, ibu saya buka, wah ini belum masak ini dodol ini. Kata ibu bilang, kita masak lagi, tambah lagi, bikin lebih masak. Ayo, mulai diolah lagi. Saya pikir ini ngaduk, ini kan cuma sebentar. Udah diaduk. Saya tanya sama ibu saya, Umi, sudah? Belum nak? Aduk lagi. Udah Mi? Belum. Aduk. Bukan main. Ternyata begini bikin dodol ini ya. Terakhir saya candain sama ibu, Bu, Umi, lain kali biar nggak makan nggak usah bikin ya. Karena ngaduknya itu luar biasa. Berjam-jam luar biasa capeknya. Bapak Ibu. Maka insya Allah kalau ada yang mau coba masuk dagang dodol, mikir-mikirlah. Ya, itu memang perjuangannya sangat berat sekali. Jadi kalau dodol itu harganya mahal juga pantas. Nah, artinya untuk bisa mencapai hasil yang maksimal, mau tidak mau harus sabar. Dalam segala hal, kita mau kerjakan apa saja. Maka dalam surat Al-Asr itu Allah sudah sebutkan, illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, amal soleh, saling menasihati dalam tawasau bil haq, kebenaran, tawasau bis sabar, tetap ditutup dengan kesabaran. Orang yang sabar itu calon orang yang sukses. Orang yang sabar itu orang yang dicintai Allah. Orang yang sabar mendapatkan balasan tidak terhitung. Kalau ibarat gaji, udah nggak dihitung berapa gajinya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Orang sabar diberi balasan Allah tidak lagi bisa dihitung. Jadi bagaimana agung dan mulianya orang yang sabar itu. Mereka adalah orang-orang yang calon sukses. Mereka adalah orang-orang yang bisa mengantarkan kerja, amal, ibadahnya semuanya ke akhir yang maksimal. Maka 4 hal inilah mari 2026 ini saya mengajak diri saya Bapak Ibu untuk menjadikan hal mendapat perhatian besar dalam rangka merespon perintah Allah untuk menguji kita siapa yang terbaik. Apa yang harus kita kerjakan? Inilah jawaban agama. Dan satu hal yang mari kita ingat, Nabi selalu mengatakan, barang siapa harinya hari yang lebih baik, sungguh dia beruntung. Kalau sama rugi, kalau lebih buruk berarti dia celaka. Kita ingin tahun 2026 ini akan lebih baik, maka inilah petunjuk diantaranya yang disampaikan agama untuk perlu kita garap. Pekerjaan masing-masing silahkan kita geluti. Tapi sisi-sisi yang sangat bernilai ini mari pun kita benahi. Semua kalau di-manage dengan baik, akhirnya di hadapan pimpinan, di instansi kita berbuat yang terbaik. Tapi di mata Allah kerja kita juga tetap yang terbaik. Saya kira ini yang dapat disampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayy, Ya Qayyum. Ya Allah, terima kasih atas segala limpahan nikmat dari sisi-Mu. Khususnya di tahun 2026, Engkau masih memberikan kami kesempatan hidup. Ya Rabb, jadikan kami hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berpesan di dalam ayat suci-Mu bahwa Engkau menginginkan amal kami, amal yang soleh, amal yang terbaik.
Ya Rabbana ya ilahana, para ulama telah menuntun kami untuk itu. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk mengembangkan diri, untuk menjadikan setiap aktivitas hidup kami bernilai ibadah di hadapan-Mu. Ingatkan kami, dorong kami, bimbing kami ya Allah, untuk menjadikan tahun ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yang hadir adalah orang-orang yang lemah. Kami tidak berdaya tanpa pertolongan-Mu. Kuatkan kami dalam langkah dengan petunjuk demi petunjuk. Berikan kami selalu ya Allah taufik dari sisi-Mu, agar kami sanggup melaksanakan setiap kebaikan yang Engkau perintahkan kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah perjalanan hidup kami ke depan menjadi perjalanan hidup yang terbaik, yang terindah dalam hidup kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.